Artinya gini, menyindir dengan produktif kan? Iya. Daripada cuma nyindir di medsos, Nyindir aja. atau misalnya cuma ngoceh-ngoceh, tapi ini nyindir produktif kan? Iya. Mudah-mudahan pemerintahnya tersadarkan dan juga rakyatnya juga tersadarkan dengan begitu kan. Bagus juga kalau setiap RT nyindir seperti itu kan. Jadi setiap RT punya tong sampah kan begitu kan. Misalnya, ada masalah lain Depo di Kota Bengkulu selain misalnya tadi Banyak lah ya, misalnya begini, kalau untuk kota ya, misalnya banjir. banjir, misalnya Kan tiap tahun jadi problem banjir ini kan. sampah. Iya, banjir ini kan ada dua kondisi menurut saya. Ada memang faktor alam, ada faktor memang sumber daya manusianya. Apa faktor alam? Misalnya begini, faktor alam itu. Memang hari ini kan mau nggak mau ada namanya perubahan iklim global ya. Perubahan iklim global yang sudah merubah cuaca, berdampak kepada misalnya kultur tanah, kultur cuaca yang menyebabkan banjir. Contoh begini, pernah kejadian suatu hari di Rawamangun itu, hari cerah, banjir. Ternyata itu air kiriman. Banjir kiriman ya. Banyak kiriman, hujan deras di Hulu Kepayang, di Musi misalnya kan. Di Musi, Kepayang, ke Benteng, ke kota dampaknya. Tapi karena imbas kan kota. Yang tanpa warga mau tahu ini salah siapa kan. Padahal tuh hujannya di hulu kan. Kan begitu. Pertama, yang kedua, karena faktor sumber daya manusia. Itu membuang sampah sembarangan. Kita perhatikan, hampir semua siring-siring got di Kota Bengkulu pasti ada sampahnya. Walaupun terkadang sebelahnya itu ada tong sampah. Ini kan soal budaya, kemudian membuang, lempar dari motor, lempar dari mobil, menumpuk. Contoh misalnya begini, di Muara Pantai Panjang dekat BIM itu kan, pasti penuh sampah. Di mana lagi misalnya, di aliran di bawah Pasar Minggu yang tembus ke depan balai kota itu sampah menumpuk. Ya, ini kan memang apa ya, budaya kita yang susah dirubah, tapi kita minta pelan-pelan dirubah lah itu kan. Walaupun pernah misalnya dikasih efek jerah lah oleh pemerintah kota di sidang kan, masih juga ada terjadi kan. Nah, faktor ketiga memang kelalaian pemerintah, misalnya kurangnya bak sampah, Sampah ya. lambannya DLH membersihkan. Harusnya kan misalnya per tahun tuh ada namanya pencucian siring kan begitu. Nah, ini kan penting. Nah, ini problem bukan cuman tugas kota, kabupaten ya, tapi juga provinsi. Misal begini, kan nggak ada tuh provinsi dinas kebersihan kan? Nggak ada dinas kebersihan provinsi. Nah, harusnya provinsi mensupport kabupaten kota soal kebersihan. Misalnya menghibahkan mobil truk sampah ke kota maupun ke kabupaten. Misalnya menghibahkan tong sampah, kan begitu, dari kota kabupaten. Atau mungkin dinas DLH-nya juga turun tangan membackup kota kabupaten dalam rangka pembersihan sungai, kan begitu kan. Ini nggak ada. Seolah-olah memang semata-mata kebersihan tanggung jawab kabupaten dan kota kan begitu. Sehingga sampahnya tidak tertangani begitu ya. Iya. Pas sampah kan milik bersama, begitu kan. Sampah milik bersama, kita tinggal di sini. Iya. Misalnya kayak dulu kan kayak bisa Bang Toper dulu kan sering posting tuh sampah di jalan-jalan kan. Ya ini tadi faktor alam, faktor manusianya, faktor sistem pemerintahnya. Tiga ini memang ini DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup, baik kota, kabupaten maupun provinsi. Saya belum pernah melihat ada peran DLH provinsi soal lingkungan nih. Selama kan selalu bicaranya soal hutan, soal sungai, tapi nggak pernah bisa soal kebersihan sungainya. Kan begitu kan. Penanaman pohon di hulu, betul, tapi di bawahnya sampah numpuk kan begitu kan. Contoh nih, dulu zaman saya kuliah di sungai Rawamangun itu, mancing banyak ikan. Kami bisa mandi. Sekarang jangankan mandi, nyentuhannya lumpur semua kan begitu kan. Ini kan Muara Hulu kan begitu kan. Ini kan problem. Sekarang nggak ada lagi ikannya, jangan mati ikannya kan. Sudah keruh. Nah, begitu Bang Toper persoalannya itu. Tapi kita tidak boleh menyerah, Artinya gini. Pertama jangan saling salahkan lah ya. Jangan saling salahkan. Tinggal apa tugasnya? Memberikan penyadaran. Sadarkan pemerintahnya, sadarkan pihak-pihak perusahaannya, juga sadarkan individunya. Contoh nih, Sungai Muara Bengkahulu itu kan di atasnya, data yang kami miliki dari Pansus FPPLH, ada lebih 10 pabrik. Pabrik sawit, karet, batu bara, yang limbahnya ke sana membuangnya. Buang langsung ke sungai. Buang ke sungai. Walaupun laporan DLH itu katanya sudah normal ya, sudah terfilter. Kan tetap saja limbah. Limbah yang terbang ke sungai pasti ada dampaknya. Minimal adanya peningkatan sedimentasi kan, sedimentasi, bau, perubahan warna, dan itu menjadi konsumsi PDAM kan begitu. Nah kemarin beberapa waktu yang lalu kan ada sekelompok masyarakat menggalang donasi untuk pembelian tong sampah. Iya. Menurut Anda gimana itu? Ya bagus juga gitu. Pertama ini bagus ya, artinya masyarakat punya kesadaran. Yang kedua kan mungkin ini sindiran untuk pemerintah kan, kan begitu. Iya.
Nggak apa-apa, justru langkah ini bagus. Artinya gini, menyindir dengan produktif kan? Iya. Daripada cuma nyindir di medsos, Nyindir aja. atau misalnya cuma ngoceh-ngoceh, tapi ini nyindir produktif kan? Iya. Mudah-mudahan pemerintahnya tersadarkan dan juga rakyatnya juga tersadarkan dengan begitu kan. Bagus juga kalau setiap RT nyindir seperti itu kan. Jadi setiap RT punya tong sampah kan begitu kan. Misalnya setiap RT punya 10 tong sampah. Iya. Nah, saya dengan teman-teman juga sering menggagas begini saja. Kemarin kami sudah beberapa masjid menggalang sistem sampah. Kan hari ini banyak orang butuh sumbangan biaya nih untuk bangun masjid, bantu anak sekolah. Kenapa nggak sampah sumbangkan? Kami dengan teman-teman sekarang inisiatif sekarang bagaimana sedekah sampah namanya. Sedekah sampah plastik. Nanti kita bayar per bulan. Nanti uangnya itu untuk membangun masjid, untuk kebutuhan RT, kebutuhan RW, kan begitu. Daripada sampahnya jadi omelan kan? Iya. Dibuang semua. Bingung sampah kemana buangnya, kemana aja. Udahlah sekarang begini aja. Bapak ibu warga sekitar masjid, sampahnya per hari Jumat kumpulin, bawa ke masjid, kita jemput, kita beli. Tapi sampah yang produktif ya, misalnya sampah plastik, pilah. Nah, kita bayar, tapi uangnya bukan untuk pribadi, uangnya untuk pembangunan sarana-sarana RT dan masjid kan begitu. Itu sudah ada yang berjalan? Sudah, kami sudah berjalan beberapa masjid di daerah Bentiring. Kita mulai dulu, insya Allah ini berhasil, sudah berjalan 2 bulan, nanti kita akan kembangkan sekota Bengkulu. Kan begitu. Juga itu sabar ada Iya. Misalnya, itu salah satu cara yang relatif efektif untuk Iya, daripada kita ngomel kan, mending kita berikan kontribusi kita kan, Iya. nah, kan begitu. inisiatif. Tidak punya, kalau kita nggak punya bantu uang, bantu pikiran, Iya. kan begitu. Nggak punya pikiran, bantu sampah kan gitu. Uang nggak punya, mikir malas kan, bantu sampah saja, kan begitu kan. Bantu sampah, pasti ada sampah. Setiap individu pasti ada sampah. Iya, daripada sampahnya dibuang selokan, mending dikumpulin, nanti dihantar ke masjidnya, kontak takmirnya, kita jemput, kita bayar. Kan Sudah ada begitu. beberapa desa. Sudah ada beberapa masjid lah, iya masjid. Sudah terkumpul mungkin hampir 10 ton. Banyak kan? Iya, 10 ton plastik ini kita kumpulin. Berarti tinggal diambil oleh pengepul berarti. Jadi dibayar. Iya, kami kumpulin, nanti kita produksi sendiri, kita jual sendiri. Oh, gitu. Nanti uangnya kita gunakan untuk donasi. Nah, itu. Dan kami tidak mengambil keuntungan, uangnya memang untuk kita berikan ke tadi yang ngurus sampah, lebihnya kita sedekahkan untuk program-program sedekah Jumat, misalnya untuk bantu fakir miskin butuh sekolah, kan begitu. Tapi lebih kepada sedekah produktif ya. Itu masyarakat atau pemuda yang ngambil sampahnya? Sekarang yang baru jalan tuh ada beberapa masjid. Ada sekitar 3 masjid yang sudah jalan. Berarti risma masjidnya? Takmirnya. Takmir, ya? Iya. Kan begitu. Dia menggalang warga sekitarnya, Iya. kumpulin sampahnya, nanti kita jemput kan begitu. Itu usaha Bandar Bengkulu itu solutif. Iya. Solutif yang disampaikan oleh Bu Menko terkait dengan permasalahan sampah. Iya. Ada membantu pemerintah, satu membantu warga, dan juga membantu masjid. Gitu, Iya. masjid. Ya, seperti inilah yang dicari sebenarnya. Komposnya untuk pupuk bisa juga kan? Nah, cuma kami belum konsen pada pupuk, kami konsen lebih sampah plastik. Karena karena begini, kalau sampah sayur itu kan dia mudah terurai. Ya, busuk. Kenapa kami lebih ambil plastik? Karena ini lama terurai. Kita penyelamatan lingkungan. Artinya selain membersihkan lingkungan dari sampah, membantu pembiayaan sosial warga, juga menyelamatkan lingkungan dari limbah plastik. Kan begitu. Oke, berarti sahabat ada betul yang aktivis lingkungan juga Iya. ini sto-sto. Iya, boleh teman-teman lingkungan, pecinta alam gabung dengan kita, aktivis sosial. Daripada kita ngomong-ngomel kan, mending kita aksi sosial kan begitu kan. Efektif dan Iya. berhasil. Hasil positif. Iya, jadi sampah menjadi berkah, sedekah, dan rezeki. Nah, itu Kan begitu. terakhir amal. Amal kan begitu. Oke. Banyak orang bilang gini kan Bang, lu kan dewan pu, masa singgung sampah? Emang nggak boleh? Iya. Ya kan apa saya ngomel-ngomel doang, mending saya aksi kan? Karena saya tidak mampu beli tong sampahnya untuk sumbang, saya kasih idenya kan begitu kan? Kan begitu. Lebih efektif kan. Mungkin sekelas dewan tidak mampu beli tong sampah kecuali kontainer sampah. Iya. Itu sama ada dulu. Ya, tapi idenya kreatif. Iya. Dan sangat masuk lah. Ya, ada lagi Bang Toper, misal begini. Ini untuk anak muda ya, daripada dia nganggur, pusing cari biaya kuliah, sekolah, ya kumpulin aja itu jelantah minyak goreng. Jelantah minyak goreng. Iya. Kan ini kan dibuang jadi limbah kan? Iya. Kalau ke tanah, merusak kultur jaringan tanah. Kumpulin aja. Untuk apa itu? Kita kumpulin, kita produksi ulang jadi biodiesel kan begitu. Oh, biodiesel. Iya. Ini lagi ide yang kreatif sebenarnya. Kan sering itu dibuang-buang kan, baik di restoran, di penggorengan kan. Bahkan kita kos juga kan buang-buang ya. Udah goreng ayam sepotong buang kan. Iya. Nah, kumpulin, nanti ditimbang, dibayar. Jadi Berapa itu? tergantung kualitas Kualitas kualitasnya. jelantahnya. Iya, jadi artinya apa? Daripada itu menjadi sia-sia, lebih menjadi produktif kan begitu kan. Lingkungan terselamatkan, uang dapat. Berarti
Berarti minimal 10 kilo ya biar enak nyemprot. Ya berapapun boleh lah gitu kan. Oke. Sabar ada Bengkulu. Sama kayak misal begini, ini saya potong Bang ya. Iya, silakan. Misal begini, banyak ibu-ibu mengeluhkan soal ekonomi dapur mereka. Saya katakan ibu-ibu, daripada pot bunga tanam jada bolong, mending tanam cabai rawit, bantu dapur, tanam jahe, tanam kunyit. Ya walaupun nggak seberapa untuk dijual, kan bisa untuk konsumsi hari-hari kita. Tanam daripada mohon maaf tanam jada bolong, harganya lah mahal, nggak tentu apa gunanya kan begitu kan? Ibu yang suka bunga ya? Kan begitu ya. Kalau ada ibu tersinggung, saya mohon maaf lah kan.